Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya adik-adik belum menjawab ya. Yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, malah yang menjawab hukumnya wajib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata wa atuz zakata wa atiu rasulla la'allakum turhamun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi kita sebagai hamba-hamba Allah tentunya yang beriman, yang mau beramal soleh. Mari kita sama-sama selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya nikmat yang tidak bisa ditukar oleh apapun, nikmat yang tidak bisa ditukar oleh jabatan, pangkat, harta benda, ketampanan dan kecantikan. Bahkan nikmat yang tidak bisa ditukar oleh dunia seisinya. Apa itu? Yaitu nikmat yang ada di lubuk hati kita masing-masing, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Juga nikmat yang patut kita syukuri di saat situasi dan kondisi dunia yang serba krisis ini, yaitu nikmat kesehatan, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita hadirin sekalian yang berbahagia. Baik insyaallah nikmat secara batiniah maupun nikmat secara lahiriah. Kemudian juga nikmat yang juga kita patut syukuri, yaitu nikmat kesempatan, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang waktu, masih memberikan kesempatan untuk kita sebagaimana hamba-hamba Allah yang mencintai Allah, yaitu nikmat kesempatan untuk apa? Waktu sama-sama kita manfaatkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beramal-amal soleh, dan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan satu pengharapan kita mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai lebih daripada kita mencintai dunia seisinya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikutnya yang istiqomah untuk menjalankan sunnah beliau, bahkan yang menghidupkan sunnah beliau sampai akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 Ramadan yang terakhir. Beberapa hari lagi kita akan menikmati yaitu suatu kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri, di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini menurunkan rahmatnya untuk siapa? Untuk alam seisinya ini, termasuk kita sebagai hamba Allah yang beriman. Kemudian Allah menurunkan mahfirahnya, yaitu pengampunan untuk siapa? Untuk kita.
sebagai hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membebaskan kita dari azab api neraka. Itkun minannar. Subhanallah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mahfirahnya, kemudian dengan kita dibebaskan dari azab api neraka, ujung-ujungnya insyaallah kita akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Surga kita akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di surga? Semua serba ada. Di surga apapun yang kita minta ada. Kalau kita minta di dunia itu belum tentu dikabulkan. Tapi ketika kita di surga Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta oleh Allah semua ada. Baik buah-buahan, makanan, minuman, makanan yang tidak ada di dunia, di surga Allah Subhanahu wa taala disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk kita yang berpuasa disiapkan satu surga, yaitu Baboy Royan, yaitu surga Ar-Royan yang serba lengkap. Di situ semua ada. Akan tetapi nikmat di surga bukan hanya sekedar itu, hadirin sekalian yang berbahagia. Nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga yang hakiki adalah bertemunya kita sebagai hamba Allah dengan Sang Khalik, bertemunya kita sebagai hamba Allah dengan Allah Azza wa Jalla, bahkan bertemunya kita sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW dengan Habibullah, bertemu kita dengan baginda Rasulullah SAW. Bahkan kita nanti akan berdampingan dengan Nabiullah, bahkan kita akan berdampingan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad SAW memberikan kabar kepada kita dalam salah satu hadis, al jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin. Ada 4 golongan. Ada 4 golongan, di mana 4 golongan ini dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Apakah termasuk kita di dalamnya? 4 golongan ini, yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang hobi, orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Al-Quran nanti ketika kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita mau diadili, maka kata Al-Quran datang untuk berikan syafaat. Ya Allah, ya Rabb, jangan kau adili, jangan kau hakimi dulu si fulan ini. Aku, kata Al-Quran, akan memberikan syafaat kepada si fulan ini. Subhanallah, hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk itu alhamdulillah di malam-malam Ramadan ini kita telah membaca Al-Quran, memaknai, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, surga rindu terhadap satu golongan lagi, yaitu wahafidul lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, ketika kita berpuasa, dikala terbit matahari sampai matahari terbenam, kita jaga lisan kita, jangan sampai keluar kata-kata sumpah serapah, bahkan kata-kata yang tercela. Kita keluarkan kalimat-kalimat dan kata-kata yang thayyibah. Karena apa? Setiap kata dikala kita berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian yang berbahagia, surga itu rindu kepada yang ketiga itu, yaitu watmu'inul ji'an, yaitu orang-orang yang selalu memberi makanan kepada orang yang lapar. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang berbahagia, di kantor, di musola, di masjid banyak ibu-ibu yang memberikan takjil. Subhanallah, ini salah satunya ketika memberikan takjil kepada orang yang sedang berpuasa, kemudian untuk berbuka bersama, maka
Ini salah satunya yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa mendapatkan pahala puasa, kemudian memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka puasanya juga dapat pahala dari orang yang berpuasa. Jadi puasanya alhamdulillah berkah dan double-double. Kemudian hadirin yang berbahagia, surga Allah Subhanahu wa taala rindu terhadap yang terakhir ini. Siapa? Yaitu kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wasoimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, bagaimana saudara kita yang kesehatannya ada, gagah, perkasa, tapi tidak sanggup, bahkan tidak mau berpuasa? Maka yang rindu bukan surga, melainkan kebalikannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sayang ketika mungkin ada sanak famili kita, sahabat kita, saudara kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Salah satunya adalah wasoimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, salah satunya yang surga itu rindu terhadapnya. Subhanallah. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini sekedar untuk mengingatkan kita, untuk memberikan motivasi kita. Mari dengan situasi kondisi yang belum pulih ini, dengan kita tetap menjaga protokoler kesehatan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang yang saum akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyakit, virus, segala macam kesulitan-kesulitan ini segera enyah dari negara kita ini. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.